Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Reci Gustiara dengan NIM 221111077. Di sini saya akan membacakan sebuah cerita yang berjudul Kisah Nabi Idris. Masa kecil Nabi Idris sangat menyenangkan. Dia suka bermain, rajin membantu orang tua, dan rajin belajar. Akan tetapi ada satu hal istimewa dari Nabi Idris. Nabi Idris pada masa kecil sangat rajin belajar. Idris selalu membawa buku-bukunya kemanapun. Beliau suka sekali membaca. Selalu mencoba hal-hal yang bermanfaat yang belum ada pada zaman itu. Beliau bahkan berpikir terus-menerus tentang berbagai hal yang belum dipikirkan oleh orang. Makanya tidak diherankan jika Idris tumbuh menjadi seorang yang pandai dan seorang yang terhormat. Nabi Idris adalah orang pertama yang mengembangkan ilmu berhitung. Beliau juga mendalami ilmu perbintangan, sehingga manusia mulai dapat membaca penanggalan. Idris pula yang menemukan cara membuat kain dan menjahit, sehingga manusia bisa memakai pakaian yang nyaman. Manusia pada saat itu sering bingung saat membagi sesuatu. Mereka tidak tahu apakah tiap-tiap bagian itu sama beratnya. Idris mencoba memecahkan masalah itu dengan membuat timbangan. Idris juga pertama kali membuat pena untuk menulis, sehingga orang-orang bisa menulis dengan cepat. Idris selalu mengajarkan orang-orang membaca. Banyak sekali yang ditemukan Idris untuk mempermudahkan kehidupan manusia. Bukan hanya temuan yang Idris kembangkan, beliau juga memikirkan hal yang lain. Ketika orang pergi kemana-mana dengan berjalan kaki, Idris mencoba menjinakkan sebuah kuda dan menjadikannya tunggangan. Subhanallah, ini sungguh luar biasa. Beliau diberi ilmu oleh Allah dengan luar biasa. Selain kepandaiannya luar biasa, Idris juga dikarunia oleh tubuh yang gegap dan luar biasa. Dengan mudah beliau mematahkan batangan besi dan mengangkat pohon yang tumbang yang merintangi jalan. Dengan kemampuan itu, beliau amat ditakuti oleh orang-orang jahat. Pada zaman Nabi Idris, masih banyak orang yang menyembah api. Dengan gagah dan beraninya, Nabi Idris menentang. Idris tidak takut, meskipun jumlah mereka sangat banyak. Untuk mempertahankan diri, dengan terpaksa Nabi Idris membuat senjata. Beliau juga membuat baju besi dan mendalami ilmu perang. Ketika berperang melawan kezaliman, Idris akan berdiri paling depan. Idris tidak takut memerangi mereka yang zalim dan menyekutukan Allah. Karena kepandaian dan ketangkasannya dalam berperang, beliau dijuluki oleh Asadul Usud, atau singa dari segala singa. Suatu ketika, Idris mendatangi kaum penyembah api. Mereka adalah keturunan Kabil. Iblis berhasil menggoda hati mereka untuk menyembah api. Perangai Idris yang lurus dan cara berdakwahnya yang baik membuatnya disegani banyak orang. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menentangnya. Pada saat itu, Idris ingin mengajak mereka untuk menyembah Allah. Siapa Allah itu? Kenapa kami harus menyembah Allah? Lihatlah Idris, tanpa Allah kami hidup makmur. Kami punya ribuan ternak, kami juga punya kebun yang subur. Jadi, untuk apa kami menyembah Allah? Idris tersenyum, lalu berkata, "Saudaraku, semua yang kita punya sekarang ini tidaklah abadi. Setelah mati, hanya ruh kita yang abadi. Ruh kita tidak akan kembali kepada api yang kalian sembah. Ruh kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Kenapa ruh kami kembali kepada Allah?" tanya salah satu mereka. "Karena dialah yang menciptakan kita. Dia yang menciptakan api, dia yang menghidupkan ternak kalian,
Dia yang membentangkan kebun-kebun kalian. Semua itu milik Allah. Jika Dia mau, Dia akan datangkan masa paceklik yang menelan semua kekayaan kalian. Apa? Masa penceklik? Hahaha, tidak mungkin, kata mereka. Idris, semua yang kita dapat ini karena kami menyembah api. Lihat, apilah yang menerangi kami di waktu malam. Api yang memantangkan air dan makanan. Api yang membekokkan logam untuk membuat peralatan. Jadi, apilah yang kami sembah Idris, api. Idris terdiam. Beliau tidak putus asa. Jika hari ini dia gagal mengajak mereka menyembah Allah, maka beliau akan datang di hari lain. Beliau tetap sabar, walaupun selama bertahun berdakwah, hanya beberapa orang yang mau mengikutinya. Pengikutnya pun sangat setia, walaupun siksaan dari orang-orang yang tidak menyukai mereka sering menghampiri mereka, mereka tidak gagal dalam bertakwa kepada Allah. Mereka tetap beriman kepada Allah. Hingga pada saat siksaan yang mereka terima semakin menyakitkan, Allah memerintahkan mereka hijrah dari negeri tersebut. Sepeninggalan Nabi Idris dan pengikutnya, Allah mendatangkan masa penceklik yang amat mengerikan kepada kaum penyembah api tersebut. Tiba-tiba saja hujan lama sekali tidak turun. Mata air dan sungai mengering dan padang rumput meranggas. Umat keturunan Qabil itu hanya bisa berharap supaya hujan kembali turun dan menyuburkan tanah-tanah mereka. Harapannya mereka sepertinya sangat jauh dari kenyataan. Bukan hujan yang mereka dapat, malah ternak-ternak mereka yang perlahan satu persatu mati kelaparan. Benar-benar azab yang sangat mengerikan. Sementara itu, Nabi Idris dan para pengikutnya membangun sebuah kota yang tentram. Di sana mereka belajar ilmu perbintangan, berhitung, menulis, dan pengetahuan. Beliau pun menjadi semakin terhormat di mata Allah dan manusia. Hingga suatu ketika beliau kedatangan seseorang yang istimewa. Beliau kedatangan seorang malaikat yang berubah wujud menjadi manusia. Malaikat itu adalah malaikat Israel. Malaikat tersebut selama beberapa waktu itu ikut beribadah bersama Idris. Nabi Idris pun bertanya banyak hal tentang akhirat, sakratul maut, surga, dan neraka. Saya ingin sekali melihat neraka. Barangkali dengan melihat neraka, keimananku semakin bertambah, tanya Idris. Dengan izin Allah, Nabi Idris diperkenankan melihat neraka. Beliau langsung pingsan karena tidak tahan melihat siksa neraka. Beliau juga diizinkan melihat surga. Nabi Idris menangis secara segu-segukan. Saya tidak ingin pulang. Saya ingin beribadah di sini sampai kiamat nanti. Sekali lagi, Allah mengabulkan permohonan Nabi Idris. Allah memberikan sebuah tempat yang sangat mulia di langit. Tempat beliau beribadah sampai tiba kiamat nanti. Itu semua diberikan oleh Allah kepada Nabi Idris karena Nabi Idris sangat rajin belajar. Baiklah, sekian dari saya tutup dengan membaca. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.